perawatan tanaman. Perawatan tanaman itu adalah upaya petani untuk menjaga, mengawal, melindungi tanaman dari tanam sampai nanti panen. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya akan memberikan keterangan sedikit tentang fase-fase atau tahapan pertumbuhan padi. Padi dari tanam sampai panen itu ada 3 fase. Yang pertama namanya fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Itu naik umurnya itu tergantung varietas. Kita tidak bisa umur segini-segini karena ada yang umur panjang, ada yang umur pendek. Fase pertumbuhan itu diawali dengan mereka tumbuh, kemudian membuat badan, kemudian ini bedanya manusia sama Padi. Coba dapat menjawab siapa ini? Manusia makin berisi makin dangak iki. Nek padi makin berisi makin mendunduk. Ayo niki siapa? Nek kalau padi itu beranak dulu baru hamil. Ya. Tapi nek manusia ampun bisa sendiri lah gitu. Jadi padi itu nanti tumbuh, dia itu beranak, nanti akan hamil, bunting. Nah, tanda-tanda mereka itu beranak itu misalnya kita itu tanam dulu itu 2, nanti akan timbul tunas-tunas baru menjadi nek di sini sekitar pinter Pak 23 atau 24 Pak, satu rumpun. 23, 24. Tergantung tempatnya. Nah, ini Pak itu. Nah, setelah itu mereka akan bersolek seperti gadis, kemudian akan hamil. Itu yang dimaksud dengan fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Yang nomor 2 itu adalah fase generatif atau nek teman-teman anak SMA itu fase persilangan atau perkawinan. Itu ditandai setelah bunting, itu nanti akan keluar malai. Dan malai itu akan mengeluarkan namanya bunga atau bubuk-bubuk kecil. Saya lihatkan di sini tadi ada tepung sari. Nah, ini dapat dilihat ini, ya Mas. Ini ada bubuk-bubuk ini kecil. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk membuahi putik supaya terjadi proses untuk membentuk buah itu. Nah, ketika fase-fase ini seperti yang saya katakan itu diharapkan nek basa Jawa ini tepat mongso. Sebab apa? Kalau nanti kena angin ini akan jatuh dan akan dengir. Dengir itu tidak berisi, jadi tidak tunduk. Itu. Nah, terus sehingga tadi kemarin saya melihat di sini ini mau disemprot semua. Saya bilang, Mbah, silahkan disemprot, tapi resikonya mungkin jenengan panennya kurang sebab niku bunganya akan rontok. Nah, proses pemasukan bubuk-bubuk atau benang sari ini ke putik itu berbeda antara manusia dengan padi. Ini hanya bisa terjadi dilakukan sinar di bawah siang hari, di bawah sinar matahari sekitar jam 9 ke sana. Karena apa? Ini nanti gabah ini akan membuka dan itu akan masuk, kalau manhamali tidak terjadi. Jadi di saat-saat ini berdoalah semoga ini jadi semua. Nah, ini yang di situ. Nah, setelah fase ini kemudian ada fase pemasakan. Pemasakan itu yang ini sudah selesai seperti ini, sudah selesai, itu sudah masuk semua. Itu tinggal kita itu di sini merawat airnya, merawat nutrisinya agar ini penuh. Ini perawatannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, sekarang sudah fasenya, sekarang adalah apa sih hama dan penyakit di fase-fase itu. Untuk fase pertumbuhan vegetatif itu kita akan mengatakan bahwa hama itu kita namakan dengan istilah organisme pengganggu tanaman OPT. Itu ada 2 Pak, berupa tumbuhan atau yang disebut dengan gulma, ada yang hama. Hama itu adalah makhluk hidup
yang bisa dilihat. Sedangkan penyakit itu tetap pengganggu tapi tidak bisa dilihat. Untuk fase vegetatif, rumputnya atau gulmanya itu paling banyak niku nek mriki napa Kung? Nanti rumput di sini itu dibagi dua nggih, kelas rumput pengganggu itu. Rumput akar serabut dan rumput akar tunggang, akar panjang. Nek rumput akar serabut itu kan simpulan yang kecil-kecil yang merambat. Nek akar tunggang niku hidupe niki sesuai kalih enteke pari niku. Contohnya jawan. Napa mulih Mbak Kakung niku kok sing jago itu napa Kung? Nah, itu nanti tinggi sekali dan itu apabila tidak dicabut akan Sampai seumur pari. seumur pari. Nek yang suket yang serabut itu adalah anu sing cilik-cilik niku nek empun ini sudah tinggi mereka sudah ternaungi sudah kalah. Lah di sini untuk mengendalikan rumput itu di sini menggunakan ini. Nah, ini Bapak Subur, Pak Sutis. Di sini namanya sorok. Nah, sosrok. Sedangkan di sini tidak boleh disosrok. Nah, itu disontokin beriku Pak, Bang. Disontokin beriku Pak. Cuma peraganya ini di sela-sela tanaman. Sela-sela tanaman. Nah, Ini jalannya maju. waduh, gedungnya tiga Mbak Kakung. Nah, kena sidik. nah situ Rumput yang kecil itu akan kena ini. Nyangkut situ. Nah nanti nek di sela-sela ini biasanya ditambahi cat jali 5 ya. Itu ini yang digunakan. Nah ini Oh masih mundur Iya. gitu ya. ya Ini mundurnya karo. Nah ini pedot. Ya. Karena ini lumpur akan karena nanti jalan ke alam gur ini contohnya untuk sana terus besok lagi sana. Nah jadi Bapak Ibu akan lebih bagus apabila rumputnya katut semua. rumputnya katut ini untuk dua sisi toh Kung. Ya. Jadi ini sama ini lebarnya akan lebih bagus apabila jaraknya itu lebih lebar. Saya lanjutkan itu untuk organisme atau gulma di vegetatif. Iya. Hamanya yang ada waktu itu yang menakutkan petani ada dua. Oke. Sundep atau penggerak batang, yang dua wereng. Itu paling sekali. Vegetatif di Vegetatif iya itu nek niku tapi itu amannya kalau apa akarnya itu masih ada belum mati belum busuk itu masih peluang untuk disembuhkan masih ada. Nek pun putus resik pun Mbah Salam diganti tanduran begitu itu mah. Nah untuk mengantisipasi itu kita bisa biasanya menggunakan di petani itu adalah menggunakan sianida, menggunakan racun pembunuh massal. Nah, sianida ini kenapa? Kita tidak harus menyatakan bahwa itu adalah bahan aktif. Bahan aktif itu bisa menggunakan nopo Mas yang sudah sintesis atau dibuat sendiri. Nah, yang kalau dibuat sendiri bahannya kalau kandani gadung, kemudian ada daun sirsat, ada daun mindi, kemudian ada tembakau. Itu kita fermentasi, kita tumbuk, kita fermentasi, kita semprotkan itu. Karena itu pembunuh massal. Jadi pertanyaannya bukan organik tidak organik, bahan aktifnya apa dan bahan aktif itu yang tidak residu apa, begitu. Ya jadi nek gadung dan sebagainya itu karena kita membuat sendiri, itu kan sudah kita fermentasi, itu kan relatif lebih aman. Neng jenengan ngatos-atos ya. Kalau nanti deplok gadung menggunakan gadung, kalau tidak menggunakan masker di sini kena tangan rasa no. Itu aspeknya itu merusak saraf sama gatel Mas. Gadung gitu. Jadi ini ada yang keracunan gadung, pernah enten mboten? Pernah dengar? Itu toh, itu karena cara Sianida. pemasakannya dan daya tarik kita yang tidak kuat. Gitu itu. Ini yang untuk punya tulang. Mm-mm. Apalagi Jadi nek masalah vegetatif, nek
masa generatif seperti ini, Bapak Ibu, ini jenengan mirsane kan rumput sudah tidak ada karena ini sudah tinggi. Lah, musuhnya niki saya duduhi tadi ada walang sangit. Nah, tadi ini saya bunder-bunder itu adalah ulat gulung. Jadi nanti ulat gulung itu nanti akan bergulung di sini, terus menghisap klorofil daun hijau untuk nopo niki fotosintesis untuk pemasakan. Jadi niki mengke akan mati nek jenengan anu nopo erek mengke aja ngergeti. Nggih mboten Pak Subur. Saya ngeten-ngeten niki tapi biasanya serangannya untuk hama ulat gulung niki niku tidak separah penggerek batang, paling ada-ada niku kene yo bersithik. Niku Pak. Terus kemudian ada niki yang disebabkan oleh jamur kalau putus niki namine blas. Nggih. Blas itu ini disebabkan oleh jamur. Bedanya ngeten niki dengan beluk. Beluk itu adalah patah batang di bawah. Nggih. Itu kelanjutannya dari penggerek batang. Nggih. Ini adalah nopo disebabkan oleh jamur, mungsuhe nggih jamur. Maka diwarai Mas PPL niki kita bisa menggunakan trichoderma, menggunakan beveria, tapi sudah teratur. Dan ini tadi untuk walang sangit itu bisa menggunakan pemunah massal itu Pak, neng ampun, supaya residunya nanti juga masih akan lama. Kalau yang pakai tadi gadung yang iya, tapi paling enggak itu kan juga keras. Jadi nah, itu kan masih dipanen, itu pakai yang kecil-kecil. Ini dianten sama trichoderma, itu kan penyakit. Seperti divaksin itu loh Mas. Itu nanti ini akan sakit, akan meninggal. Sebenarnya untuk penggerek batang dan sebagainya itu untuk awalannya kita bisa menggunakan trichoderma beveria. Karena apa? Nanti dia akan kena telur akan mandul, terus kena penggereknya itu stres, tidak akan berkembang biak. Itu di fase ini dapat dilihat di situ. Nek sing putih-putih belum apa itu menggulung itu namanya bekas ulat. Jadi, namanya ulat gulung. Dan di sini itu ada walang sangit Mbak Kakung. Nanti tempon rampung sing niki kembang-kembang podo susu nika itu tolong disemprot polani ning sak niki ampun nggih. Niki derek rampung sing seneng-seneng. Kangenan derek rampung. Ampun dirusai riyin berdosa. Niki yang banyak ulat gulungnya itu tempat yang istilahnya eyuk. Nah, ini. Dili enten mriki niki lho, Pak. Yang banyak cahaya nggih. Macam ini. Cuma yang edum. ayam. Ayam itu. Nah, niki bar nek empun fase pemasakan niku di atas niku, Pak. Mengke mung suwe sing biasane niku kontone. Delok lagi. Saru delok. Manuk. Lagi gulung. Waduh, Ada, Mas. enggak tahu nih. Banyak ya? Kita akan lihat. Iya. Enggak ada ya, Pak. Kosong. Empun mabur berarti. Iya. Kosong. Ya, toh? Setelah itu nanti Nah, ini yang ada. Nah, ini. Ini. dapat dipersani niki telurnya banyak sekali. Terus niki nah, ini. Itu jadi apa Pak nanti kalau udah terbang, Pak? Terbang Nanti jadi kaper. Kaper. Jadi kaper. Kaper tuh hama juga ini, Pak? Iya. Maka jadi Di bawah. penggerek. Oh, ini bakalnya penggerek ini. Nah, ya. Macam ini. Ini sudah ditemukan. Nggih. Jadi kaper. Kaper itu musuhnya nanti kalau tanaman itu baru gemadung istilahnya. Itu Untuk tutup. Nggih. Itu Bapak Ibu, jadi setelah jadi yang Banyak musuhnya. yang Ngarai mumet petani itu. yang tugasnya paling ya perawatan tanaman Iya, ini. itu yang paling Nek panen niku pun guyang-guyu dari ajeng dadeke duit. iki paling mumet Kalau sih. nggak teliti, burung. Nah, Nah, nggih. iya loh. Ini saja kita bersyukur. Ada satu musuh, Pak. Banyu, Pak. Nah, itu pengairan itu. Soalnya kudu anu air. Nah, ini kan masih bisa nek Iya. niki pun alhamdulillah sepanjang tahun Lancar airnya. nggih lancar. Tanaman padi itu bukan tanaman air, tapi banyak membutuhkan air. Nggih.